Oke, jadi nanti Bika akan cuma ngasih nggak banyak ya, cuma nanti berikutnya harus kamu cari sendiri dan kamu tuliskan. Jadi bangun ruang yang akan kita pelajari kan, sama kita harus tahu tentang bangun ruang ya. Bangun ruang. Nah, bangun ruangnya itu kan ada banyak yang harus dipahami. Yang pertama mungkin yang paling lazim, kubus. Kemudian yang kedua, balok. Kemudian yang ketiganya adalah prisma. Yang keempatnya limas ya. Mungkin ini yang akan kita pelajari nanti, 4 ini. Nah, kita mulai dari yang pertama, kubus. Ketika Wike bilang kubus, mestinya kamu udah langsung terbayang ya wujudnya seperti apa, begitu kan. Nah, mungkin kamu masing-masing bisa berpendapat, kubus itu apa sih menurut kamu gitu. Mungkin ada yang jawab kotak, ada yang jawab mungkin dadu, ada yang jawab mungkin pokoknya bangun ruang dan seterusnya lah. Tapi intinya sebenarnya kalau kita bisa melihat dari gambarnya, maka kita bisa menyebutkan pengertiannya. Nah, sekarang cara menggambarnya dulu. Cara menggambar kubus, mungkin coba gambarkan kubus. Ada yang menggambar begini mungkin. Gambar ini agak silinder matanya. Nah, terus diginikan. Baru dihubungkan nanti. Nah, ini baru dihubung-hubungkan gini. Dan seterusnya. Ini ya. Siapa yang termasuk kalau gambar seperti ini. Nah, tidak salah itu. Cuma kalau kita bikin sket kubus, yang paling nyaman adalah begini. Kita bikin persegi. Nah, kita buat persegi. Kemudian kita buat persegi di sebaliknya juga. Nah, di sebelahnya kita bikin persegi juga di sebelahnya. Otomatis kan bisa diperhitungkan ya dari besarnya itu. Nah, seperti ini. Nah, prosesnya ya baru dihubungkan. Nah, maka terlihat ada yang namanya kubus. Kenapa kok bisa seperti ini? Nanti kalau kita membuat kubus, kita tarik ke sini nih. Untuk kepentingan ini ya, untuk kepentingan ini kita tarik tuh. Nah, ketika ini tidak berimpit, berarti kita kubusnya itu bagus. Dalam arti nanti bisa menggambarkan bagaimana jarak, bagaimana sudut dari suatu garis dengan bidang mungkin di dalam ruang dan seterusnya. Jadi belajarlah membuat sket kubus seperti ini. Ya, dari gambar ini kita tahu bahwa kubus adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 1, 2, 3, 4, 5. Mana lagi? Atas bawah 1, 2, kanan kiri 3, 4, depan belakang 5, 6. 6 buah sisi. Di mana bentuknya adalah persegi yang kongruen. Jadi sama dan sebangun. Meskipun gambar kita seperti ini, kita nggak mungkin gambar semuanya sama. Karena ini adalah bangun ruang dimensi 3 digambar dalam 2 dimensi. Jadinya seperti ini. Nah, itu. Jadi pengertian kubus dengan kita melihat gambarnya kita bisa menyebutkan. Yang kedua, cara memberikan nama kubus. Misalnya, diketahui kubus ABCD EFGH. Tulisnya biasanya kan ABCD titik EFGH. Nah, berarti kita boleh memberi nama di sini. A, B-nya di sini boleh. Atau dibalik, A, B begitu boleh. Yang penting manakala namanya ABCD EFGH, berarti yang kalau ini karena ini sebagai alas, maka yang di atasnya A harus E. Jadi kalau A, B, C, D seperti ini, maka E-nya harus di sini. Dan nggak boleh F-nya ke sini. F-nya ya harus di atas B. E, F, G, H.
Itu cara memberi nama kubus. Seperti itu, ya. Jadi tadi kamu sudah bisa menyimak apa aja tuh, coba kita checklist ya. 1, pengertiannya tadi. Pengertian dari kubus. Terus yang kedua, cara buat ceketnya. Cara membuat ceket yang nantinya itu berguna untuk materi kali ini, jarak dan sudut. Sketsa kubus ya. Terus yang ketiga apa tadi? Penamaan. Nah, sekarang yang keempat apa lagi? Komponennya. Oke. Kita lihat. A, B, C, D disebut dengan titik sudut. Ya. Jadi nanti kamu harus melengkapi ini. Yang pertama itu titik sudutnya. Ada berapa? Ada titik-titik. Nah, kamu tahu ada berapa coba. Terus yang kedua nanti ada yang namanya rusuk. Titik sudutnya tadi kan kamu sudah tahu ya, apa aja? A, B, dan lain-lain ya. Nah, rusuk lihat ini. Pertemuan dari dua buah sisi ini namanya rusuk. AB, BC, AD, CD. Sebenarnya kita sih bisa menyebut DC, bisa menyebut CB boleh. Cuman biasanya kan kita kalau menyampaikan nama bidang kayak gitu biasanya kan ascending ya. Jadi dari kecil ke besar. Jadi ABC bukan BCA gitu. Itu tapi untuk kepentingan tertentu nanti bisa jadi disebut BCA, cuma yang lazimnya seperti itu. Nah, rusuknya ada berapa nih? Rusuknya berarti ini yang di bawah itu disebut rusuk alas. Jadi AB, BC, AD, dan CD. Ada 4 rusuk alas. Rusuknya ada berapa coba? Nah, terus tadi ada rusuk alas ya. Rusuk alas itu mana saja. Dan nanti ada rusuk atas. Jadi yang di bagian atas kubus nih. Berarti apa? EF, FG, EH, GH, begitu. Terus ini nih, AE, BF, CG itu dinamakan dengan rusuk tegak. Gitu. Nanti ini diisi ya. Sengaja tidak boleh ketuliskan supaya nanti kamu sendiri jadi ikut mikir itu apa. Nah, ini baru sampai apa? Baru sampai rusuk. Terus yang berikutnya lagi selain rusuk apa? Oke, ini adalah sisi. Sisinya ada berapa tadi? Nah, di sini sama, berarti ada sisi alas, ada sisi atas, bisa menyebutkan enggak masing-masing? Ada juga sisi tegak. Nah, sisi tegaknya ada berapa ini? Kalau alas jelasannya ada 1, A, B, C, D ya. Atas, E, F, G, H. Nah, sekarang yang sisi tegak. Ada ini. Kita sih nggak boleh menyebut misalnya CB, FG ya boleh-boleh aja sih sebenarnya. Cuman lazimnya kan kita biar mudah urut tadi ya alfabet ascending berarti B, C, G, F. Loh, kan harusnya F dulu baru G. Ya nama bidang kan harusnya nggak boleh zigzag begini, harusnya kan bidang kan tertutup, jadi nanti menyebutkannya urut, jadi B, C, G, F, terus A, B, F, E, terus A, D, H, E, terus C, D, H, G, atau bisa sih sebenarnya D, C, G, H gitu ya bisa, cuma lazimnya seperti itu sampai pada rusuk. Nah, terus berikutnya lagi apa? Oh iya ini nih tadi nih ketika Bike buat ini nih lihat. Nah, apa ini? Mungkin di sini Bike buat nih. Nah, apa ini?
FH, BG, bisa jadi AC ataupun yang lain. Itu yang dinamakan dengan diagonal bidang atau diagonal sisi. Karena ya, diagonal sisi atau diagonal bidang otomatis ada berapa? Sisinya saja ada berapa? Sementara tiap-tiap sisi ada berapa? Berarti kamu bisa lihat tuh tadi. Contohnya juga kamu tulis ya. Nanti kamu harus bisa menuliskan di sini contohnya apa aja. Contoh pertama tadi apa? Misalnya diagonal AC boleh. Terus mungkin BG boleh dan lain-lain. Silahkan kamu harus bisa menyebut semuanya ada berapa itu tadi. Terus ada lagi diagonal ruang. Nah, diagonal ruang itu ada berapa? Nah, coba lihat. Kita lihat kubusnya nih, ke sini balik. Diagonal ruang itu yang lewat tengah-tengah ya. Jadi AG, terus apa lagi? CE, terus DF, terus ini BH. Itulah diagonal ruang. Jadi contohnya di sini boleh ditulis misalnya apa tadi? AG. Terus apa lagi DF dan lain-lain. Nah, ini ada ukurannya. Nih, ini masing-masing ada ukuran. Atau panjangnya itu bisa dicari. Ini juga begitu. Ada ukuran atau panjang. Nah, ini nanti harus tugas berikutnya ini nggak akan bisa selesaikan. Segini aja dulu. Nanti kamu harus meneruskan. Oh iya ya, panjangnya gimana sih? Nah, tadi kamu tahu misalnya rusuknya ini adalah panjangnya R. Gitu. Kita misalnya panjangnya R. Bagaimana cara mencari panjang diagonal sisi? Kita lepas nih, misalnya saya ambil bawah saja nih. Ada alasnya misalnya. Alasnya tadi kan AB, CD, otomatis panjangnya sama. Ini kalau ada tanda seperti ini, walaupun gambar kita nggak sama ya kita harus perlakukan ini sama, secara hitungan sama. Kita mau cari panjang AC nih. Nah, ini tadi panjangnya R, otomatis ini juga R. Ini siku. Berarti di sini berlakulah teorema Pythagoras. Ya. Sehingga panjang AC adalah akar dari R kuadrat ditambah R kuadrat. Sama saja dengan akar dari 2R kuadrat. Akarnya R kuadrat kan R. Berarti R akar 2. Maka panjang AC adalah R akar 2. Karena semua panjangnya sama, berarti semua diagonal sisi panjangnya adalah rusuk akar 2. Nah, ini jadi kesimpulan umum. Bagaimana dengan panjang ini? Ini kan tadi ukuran diagonal sisi. Nah, bagaimana dengan ini? Silahkan kamu temukan sendiri. Ya, silahkan nanti ini dan seterusnya sampai kamu bisa menemukan luas permukaan dan volume. Baru untuk kubus. Sementara tugasmu nanti bukan cuma kubus, tetapi apa aja? Balok, prisma, limas. Ya, untuk tatap muka yang pertama ini cukup sampai sini dulu bagi buatnya. Terus nanti kamu lengkapi dulu tuh seperti apa, coba nanti kita diskusi ya. Nanti kita diskusi di pertemuan berikutnya. Ini supaya sambil agak penyesuaian dulu. Setelah nanti kita diskusi sampai kamu menyelesaikan ini. Nah, kita bahas di pertemuan berikutnya. Tapi kamu
generasi milenial yang memanfaatkan teknologi, silahkan cari sumber, boleh dengan melanglang buana di internet ya, lewat ini banyak sekali sumber-sumber untuk bisa mencari tentang ilmu. Sekian dulu dari Wike, selamat belajar, sehat selalu ya, sukses, assalamualaikum.